Code akhirnya paham mengenai kekuatan Daimon. Code pun mengaktifkan segel karmanya dan menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun Daimon berpindah ke belakang Code dan memukul Code dengan keras hingga menghancurkan lantai di bawahnya. Tak hanya itu, Daimon lalu menginjak punggung Code dengan kedua kakinya. Hal itu membuat Code merasa kesakitan. Kemudian Code berpindah ke atas Daimon menggunakan bekas cakarannya. Code berniat menyerang Daimon menggunakan tangan cakarnya sekali lagi. Namun Daimon menendang kepala Code hingga dia terpental menghantam dinding. Code pun tergeletak. Bug yang melihatnya merasa tidak percaya. Daimon mengatakan, sudah puas. Kau memang sepertinya lebih kuat dari Jigen. Jadi, Hokage ataupun Uchiha pasti bukanlah masalah. Tapi cuma itu saja. Siapa yang nomor 2 atau 3? Tak penting bagi nomor 1 sepertiku. Dalam hati, Bug mengatakan, sial. Code, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku tak setuju untuk membangunkan Daimon. Kemudian Code berpindah ke samping Bug melalui bekas cakarannya. Eida mengatakan kepada Code, kabur? Terserah, aku tak mengajarimu. Tapi jangan menghalangiku lagi. Dan kurasa kau sudah tahu ini. Tapi aku bisa melihat semuanya. Jadi aku pasti bisa membunuhmu. Code mengatakan, aku punya misi. Untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya. Seperti yang diperintahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakannya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah aku menjadi Otsutsuki, kemampuanmu tak akan mempan padaku. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya padamu. Apakah aku mencintaimu atau membunuhmu? Daimon kemudian menyerang Code, namun Code berhasil kabur dengan Bug melalui bekas cakarannya yang terhubung ke tempat lain. Serangan Daimon pun gagal mengenai Code. Kemudian Eida mengatakan kepada Amado bahwa, Amado, kau benar-benar licik. Bukan hanya kau selamat dari situasi tadi, tapi kau juga berhasil memisahkan aku dengan Code. Amado mengatakan, dan kau sendiri memutuskan ini kesempatan yang bagus untuk membuang Code, bukan? Itu sebabnya kau memihakku walaupun sangat samar. Eida mengatakan, jangan samakan aku denganmu. Aku hanya ingin mendengar seluruh ceritamu. Kalau ternyata hanya gertakan, aku juga tak ragu untuk membunuhmu. Amado mengatakan, Kawaki adalah senjata rahasiaku. Itu bukan gertakan. Itulah yang sebenarnya. Daimon lalu menaiki Amado dan memegang kepala Amado menggunakan tangan kiri dengan tidak sopannya. Eida mengatakan, Daimon cuma tidak sabar untuk membunuhmu, kau tahu? Jadi kalau kau tak ingin mati, aku sarankan kau mulai jelaskan sekarang. Amado mengatakan, Kawaki telah mendapatkan karmanya kembali dan juga mewarisi kemampuan Ishiki. Kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dan untuk sekarang, tak ada serangan pun di Konoha yang bisa melawan kekuatan Kawaki termasuk Sang Hokage. Kecuali aku. Eida mengatakan kepada Amado, kau menanamkan sesuatu. Kecuali aku. Amado mengatakan, kode perintah unik shutdown darurat yang hanya aku yang bisa memakainya. Mengawasi Kawaki adalah pekerjaan Konoha. Tapi ini menyangkut desa lain juga. Jadi dia prioritas nomor 1 Konoha. Artinya mereka tak punya pilihan selain mengandalkanku. Eida mengatakan, oke, kau mengambil keuntungan dari masalah yang kau buat sendiri. Dengan mengembalikan karma Kawaki. Terlebih lagi sejak awal, buat apa kau memasang fungsi darurat semacam itu padanya? Amado mengatakan, karena Jigen melarangnya. Bagi dia, menanam fungsi semacam itu pada wadah berharga itu tidak bisa diterima. Daimon dengan lantang mengatakan, tapi aku bisa mengajar dia tanpa susah payah. Eida mengatakan, seperti kata Daimon, dia bisa mengatasi kekuatan Kawaki. Dan kalau kau mati, mungkin Konoha akan harus mengandalkan kami berdua. Amado mengatakan, kau ada benarnya. Itu menarik. Tapi fungsi shutdown itu hanya jaminan untuk melindungi posisiku di desa. Tujuanku yang sebenarnya itu berbeda. Dan karma Kawaki sangat penting untuk mencapainya. Eida mengatakan, kau belum menjawab pertanyaanku. Jadi cepat katakan atau ku bunuh kau. Amado mengatakan, akan kukatakan tapi ceritanya panjang. Ini hal yang juga harus kukatakan pada Konoha. Bisakah kau menunggu sampai kita di sana? Kau sebaiknya terima tawaran Shikamaru, Eida. Seperti yang dia bilang, kalau kau mau menjalin hubungan dengan Kawaki, kau harus berpindah ke Konoha. Eida merasa malu. Ternyata Amado juga berpikiran sama dengan dirinya. Daimon menanyakan tentang pindah ke Konoha. Amado mengatakan, jangan cemas, aku akan jadi penengah. Karena kita juga harus beritahu mereka soal Daimon. Kalau begitu, kita ke Konoha sekarang. Sementara itu, Code sedang pergi bersama Bug. Bug mengatakan kepada Code, sial, kenapa kau mengajakku dan kita di mana? Code mengatakan, aku menganggap itu menyelamatkanmu. Lebih baik daripada meninggalkanmu mati di sana, bukan? Bug mengatakan, jangan terus menyeretku dalam masalahmu. Kenapa jadi begini? Code mengatakan, ini gara-gara Kawaki. Semuanya.
dari awal hingga akhir. Si payah itu, aku sejak awal tak peduli padanya. Bagaimana dia sampai bisa jadi wadah yang layak? Kenapa tidak aku? Dan Eida juga. Dia sudah merebut semuanya dariku. Setiap saat, dia selalu merebut hal yang berharga bagiku. Akan kubunuh dia. Aku bersumpah semua hal yang berharga baginya. Hokage, teman-temannya, dan juga desa Konoha. Kawaki mengatakan bahwa sudah kubilang aku tak tahu apapun. Amado memulihkan karmaku tanpa izin. Shikamaru mengatakan katanya memang begitu. Tapi sepertinya Amado punya motif lain. Bukan hanya untuk membantumu. Apa tak ada satupun yang bisa kau pikirkan? Kawaki mengatakan, aku sendiri juga ingin tahu. Aku sama sekali tak tahu apapun. Mau bagaimanapun sekarang, setelah Kot menangkap dia, apa motif Amado itu masih penting? Karena kemungkinan dia sudah mati. Naruto mengatakan kepada Kawaki, hentikan Kawaki, kau tak boleh seperti itu. Kawaki mengatakan, itu kenyataan. Buat apa pura-pura? Kawaki lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa, hei Shikamaru, diam-diam kau pasti lega bukan? Tak lagi harus berhadapan dengan si payah itu. Shikamaru marah setelah mendengar perkataan Kawaki. Naruto berusaha menghentikan amarah Shikamaru. Kawaki lanjut mengatakan, tak berguna dan emosional. Combo yang bagus. Naruto lalu menyuruh Kawaki untuk berhenti melakukan itu. Kemudian ada seorang shinobi datang dan memberitahu kepada Shikamaru bahwa ada telepon darurat untuk Shikamaru dari Tuan Amado. Shikamaru agak heran mengetahui hal tersebut. Lalu Shikamaru menjawab telepon itu dan mendengar perkataan Amado. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa Shikamaru senang mendengar suaramu lagi. Seluruh badanku sakit, tapi aku masih hidup sayangnya. Shikamaru mengatakan kepada Amado bahwa aku tak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Di mana kau? Amado mengatakan di stasiun kereta di pinggir negara salju. Aku butuh 3-4 hari hingga bisa kembali ke Konoha. Shikamaru mengatakan, bagaimana dengan Kot? Sebaiknya baik ia atau bekas cakarannya tidak ada di dekatmu. Amado mengatakan, tak usah cemas. Aku sudah memeriksanya. Aku tak akan terjebak trik sama seperti kau. Tapi ngomong-ngomong, soal Kot, aku ada kabar baik Shikamaru. Eida sudah memutuskan hubungan dengan Kot. Dia tak akan membantunya lagi. Dia sudah kehilangan rekan terbesarnya. Shikamaru terkejut sekaligus bingung dengan perkataan Amado. Shikamaru mengatakan, kalau itu benar, itu berita hebat. Tapi apa yang kau lakukan? Amado mengatakan, hanya bicara. Membujuk Eida untuk berpihak pada Konoha. Dia menerima tawaranmu. Shikamaru merasa tak percaya kalau Eida menerima tawarannya. Amado mengatakan, benar, sebaiknya kau siapkan kamar yang bagus untuknya. Kau tak mau sampai menyinggung dia, bukan? Shikamaru mengatakan, tunggu, Kot setidaknya masih punya satu rekan kuat lagi selain Eida. Kenapa dengan bocah itu? Amado mengatakan, oh, jadi kau sudah tahu soal Daimon. Shikamaru mengatakan, Daimon, apa dan siapa dia? Apa kami juga harus melindunginya? Amado mengatakan, Daimon itu adik Eida. Akan kujelaskan lebih lengkap saat di sana. Tapi kau tak bisa menerima Eida dan berharap meninggalkan adiknya begitu saja. Shikamaru mengatakan, adiknya? Tunggu dulu Amado, kau tak punya kuasa untuk membuat perjanjian seperti itu sendiri. Amado mengatakan, kembali padamu sendiri Shikamaru, kau juga tak punya kuasa setelah dia menentukan. Kita tak lagi punya alternatif kecuali mematuhinya. Iya kan? Ingat, kaulah yang memulai ini. Satu hal yang pasti adalah kau tak ingin kedua bersaudara ini menjadi musuhmu. Percayalah padaku. Satu hal lagi. Ini semacam berita buruk, tapi aku sudah melepas pembatas Kot. Shikamaru terkejut mendengar perkataan Amado. Amado lanjut mengatakan, aku tak punya pilihan. Itu soal hidup atau mati. Berpikirlah ke depan Shikamaru, memang Kot sekarang sudah lebih kuat. Tapi dia tak lagi memiliki Eida. Itu adalah pukulan besar di kekuatan tempurnya. Dengan Eida dan Daimon ditambahkan di pihak Konoha, Kot harusnya bukan apa-apa. Kau ahli memainkan bidak catur, bukan? Ya, sisanya ada di tanganmu. Shikamaru mengatakan, sial. Baiklah, yang penting cepatlah kembali ke sini. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Amado mengatakan, ya aku tahu. Amado pun menutup teleponnya. Eida menanyakan kepada Amado, siapa yang panggil bidak catur? Amado menjawab, itu hanya perumpamaan yang efektif pada Shikamaru. Eida mengatakan, terserahlah. Kau sebaiknya membantu hubunganku dengan Kawaki. Memakai lidah tajammu itu. Kau dengar, kalau keadaan jadi tak baik antara aku dan Kawaki, aku akan membunuhmu. Amado terkejut mendengar perkataan Eida. Eida mengatakan, kenapa kau kaget? Harusnya itu sudah jelas. Aku hampir cukup sebal hingga ingin membunuhmu sekarang. Karena memberiku kemampuan memikat seluruh umat manusia ini. Daimon yang berada di punggung Eida mengatakan, walau akulah yang akan membunuhmu. Asal kau tahu. Eida mengatakan, jadi sebaiknya kau berusaha keras demi kebaikan dirimu sendiri. Amado hanya diam.
Shikamaru kemudian menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk membuat panggilan agar Naruto, tim 7, semuanya termasuk Kawaki, ke kantor. Sementara itu di rumah, Boruto sedang bersiap-siap pergi. Lalu dia melihat pola segel karma yang merambat ke dadanya. Boruto pun memegang dadanya itu. Kemudian Boruto menuruni tangga dan berpamitan kepada ibunya. Saat Boruto sedang duduk dan memakai sandal ninjanya, Hinata menghampiri Boruto dan mengatakan kepada Boruto bahwa, "Aku dengar kau dapat misi. Apa itu benar?" Boruto mengatakan, "Ya, panggilan langsung dari Paman Shikamaru pula. Tim 7 selama ini hiatus karena karmaku. Jadi Sarada dan Mitsuki sudah tak sabar lagi." Hinata mengatakan, "Begitu ya, baguslah." Hinata pun meneteskan air mata lalu mengusapnya. Hinata mengatakan, "Oh tidak, maafkan aku tidak berniat untuk menangis. Maksudku, aku tahu aku harus mengantarmu dengan senyuman. Cuma tiap kali kau pergi keluar, aku selalu berpikir kalau kali ini tak akan kembali." Di sini terlihat kalau Hinata sangat cemas dan khawatir dengan Boruto. Boruto sempat terdiam lalu mengatakan, "Maafkan aku, sudah membuatmu khawatir. Aku belum tahu soal detail misi ini, tapi sepertinya ini hal penting yang hanya bisa dilakukan oleh timku. Jadi aku tak punya pilihan lain, bukan? Tidak akan apa-apa. Maksudku, aku bahkan sudah pernah mati sekali, tapi aku kembali dengan baik-baik saja, bukan? Aku akan pulang walau demi apapun. Aku janji." Hinata pun mengatakan kepada Boruto untuk hati-hati. Boruto tersenyum lalu pergi meninggalkan rumahnya. Saat Boruto di luar rumah, dia melihat Momoshiki. Boruto terkejut melihatnya dan memanggil nama Momoshiki. Momoshiki mengatakan kepada Boruto bahwa, "Kau janji untuk pulang. Sungguh tak bertanggung jawab." Boruto mengatakan kepada Momoshiki, "Hei, tukang numpang, kau tak bisa bangkit lagi kan? Kenapa kau masih di sini?" Momoshiki mengatakan, "Biar kutanya kau nak, kenapa kau masih terus berpegang pada keberadaanmu yang tak berarti itu, saat kau tahu di masa depanmu hanya ada penderitaan? Aku bilang padamu kalau kau akan kehilangan semuanya, dan masa itu semakin mendekat dengan cepat. Kau akan menderita, kehilangan keinginan hidup, hingga kau ingin pergi dari dunia ini. Dan saat hari itu tiba, aku akan mengambil alih dan menjalani hidup Uzumaki Boruto menggantikanmu. Jangan cemas, yang harus kau lakukan hanyalah menundung diam di pojok pikiranmu selama-lamanya. Aku tak peduli lagi dengan kebangkitanku, karena memasuki tubuhmu akan memberikan hasil yang sama. Itu akan segera terjadi, walau dalam wujud apapun, kau akan selalu menjadi wadahku." Boruto terkejut dan mengatakan, "Dasar payah, akan kubuat kau menelan kata-katamu itu. Aku tak setuju dengan ini. Aku lebih memilih mati daripada menyerahkan diriku padamu." Momoshiki mengatakan, "Aku tak akan membiarkanmu mati. Sekali lagi, kau adalah wadahku yang berharga, nyawaku. Tak ada orang lain yang boleh memilikimu." Boruto mengatakan, "Itu harusnya kata-kataku. Tukang numpang, kau sudah hidup terlalu lama. Enyahlah. Kau mau membuang kesadaranku? Oke, kalau memang itu bisa. Aku akan memastikan kau tak bisa muncul lagi. Kau hanya akan menderita di masa depan." Momoshiki mengatakan, "Katakan apapun yang kau mau. Takdirmu sudah ditentukan. Aku akan menunggumu saat itu, Uzumaki Boruto." Momoshiki pun perlahan mulai menghilang. Karena kesal, Boruto menghampiri Momoshiki, namun Momoshiki sudah menghilang. Kemudian Sarada dan Mitsuki datang. Sarada mengatakan, "Boruto, sepertinya kau sudah bersiap. Tumben kau cepat." Boruto mengatakan, "Kalian semua semangat karena misi ini ya?" Boruto lalu berteriak mengatakan kepada Momoshiki bahwa dirinya akan menentukan takdirnya. Sarada pun terkejut dan merasa aneh dengan tingkah laku Boruto. Boruto pun melompat tinggi dan mengatakan kata-kata Sarada. Sambil melihat Boruto, Mitsuki mengatakan, walaupun dia mati dan bangkit lagi ataupun menjadi Otsutsuki, Boruto akan tetaplah Boruto. Sementara itu, Himawari mendekati Hinata dan mengatakan, "Ibu, aku tadi berpikir bagaimana kalau aku jadi ninja. Mungkin aku bisa bantu Kak Boruto sedikit. Atau ibu malah akan jadi semakin cemas?" Hinata sempat terdiam mendengar perkataan Himawari, lalu mengucapkan nama Himawari. Boruto yang sedang dalam perjalanan bersama Sarada dan Mitsuki ke kantor melihat segel karma yang ada di telapak tangannya. Lalu mengatakan, "Tak akan kubiarkan kau bertindak seenaknya. Momoshiki, kau dengar?" Di sisi lain, Code bersama dengan Bug tiba di dimensi tempat Jubi berada. Bug bingung dan bertanya kepada Code mengenai tempat apa ini sebenarnya. Code mengatakan, "Tempat yang hanya bisa didatangi dengan jutsu ruang dan waktu. Aku adalah pengecualian. Aku bisa keluar masuk dengan bekas cakaran yang kutinggalkan saat Jigen membawaku ke sini. Kita akan dalam masalah kalau itu sampai hilang." Bug mengatakan kepada Code, "Hei, kau bisa jamin aku bisa keluar dari sini?" Code mendekati kandang Jubi dan melihat keadaan Jubi sambil berbicara dengannya. Sambil melihat Jubi, Bug mengatakan, "Ini ekor 10 yang mau kau beri makan anak Hokage itu."
Kon mengatakan, Uchiha Sasuke pengganggu itu tak bisa lagi ke sini. Tapi Boruto dan Kawaki sekarang sudah Otsutsuki sepenuhnya. Mereka tak lama lagi mungkin akan menguasai jutsu ruang dan waktu. Lalu tempat ini akan tak aman lagi. Bak mengatakan, ini bukan urusanku. Tapi apa rencanamu sekarang setelah kau sendirian? Tepat setelah kau dapatkan kekuatanmu kembali, kau dihajar oleh Daimon. Lalu memotong kerjasama kalian seperti sudah jatuh lalu masih ditendang. Kon mengatakan, jujur saja, kekuatan Daimon itu tak terduga, sungguh di tingkat yang berbeda. Aku kalah telak. Bak mengatakan, itu sebabnya aku mau mencegahmu untuk membangkitkannya. Aku sungguh berharap kau mau dengarkan. Kot mengatakan, ya, tak ada gunanya menyesali masa lalu. Kau tahu, aku sangat terpukul karena patah hati. Bisa coba lebih simpatik sedikit, tolonglah. Bak mengatakan, aku tak paham dirimu. Bagaimana bisa kau begitu santai dengan situasi seperti ini? Kot mengatakan, bukankah itu sudah jelas? Karena keadaan sebenarnya baik-baik saja. Pokoknya, pertama, kita atur Jubi menjadi ukuran yang lebih praktis. Bak bingung dengan apa yang dimaksud oleh Kot. Kot kemudian mengangkat tangannya. Seluruh tubuh Jubi tertutup oleh tanda cakar Kot. Bak terkejut melihatnya. Kot mengatakan, bekas cakaran itu dibuat dengan mencampur sedikit saja besi dari darahku. Dengan cakra yang diwujudkan secara fisik. Itu setengah materi, setengah cakra. Senjata rahasiaku. Dulu ada batas berapa banyak yang bisa aku keluarkan secara sekaligus. Tapi diriku sekarang bisa memakai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk ini. Kemampuan yang sebelumnya mustahil. Bak menanyakan kepada Kot, kau menyelimutinya dengan bekas cakaran? Untuk apa? Kot mengatakan, sudah kau bilang, aku akan mengaturnya lebih kecil dan lebih berguna. Lalu tubuh Jubi mulai mengecil dan duri yang ada di bekas cakaran Kot terus membesar. Bak terkejut melihatnya. Kot mengatakan, biju adalah kumpulan besar cakra. Jadi, aku hanya membelah-belahnya seperti mencuil sebagian dari sebuah model tanah liat. Bak menanyakan, sekarang apa yang akan terjadi? Kemudian duri-duri yang membesar itu berubah bentuk menjadi makhluk yang berukuran seperti manusia dan memiliki ekor. Mereka adalah pasukan yang memiliki kekuatan Jubi. Bak terkejut dan mengatakan kalau mereka makhluk yang seram. Mereka bisa memakai bekas cakaran. Sambil menutupi mata kirinya dengan bekas cakaran yang ada di tangannya, Kot mengatakan, jadi Bak, mereka sekarang jadi lebih kecil dan lebih berguna, bukan? Boruto, Sarada, dan Mitsuki yang sedang berjalan ke ruang Hokage sambil bertanya-tanya mengenai misi yang hanya bisa dilakukan oleh tim mereka. Karena lama tak beraksi, mereka menganggap bahwa misi ini adalah misi besar. Boruto berpikir kalau Shikamaru menganggap tim 7 adalah tim paling hebat di seluruh desa. Mitsuki mengatakan Kawaki akan ikut dengan kita. Jadi ini akan menjadi peluncuran tim 7 yang baru. Setelah membuka pintu kantor Hokage, Boruto melihat Kawaki dan dalam hati mengatakan, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku bertemu lagi dengannya sejak aku hidup kembali. Kawaki lalu melihat Boruto dan mengatakan, yo, aku tak percaya kau membangkitkan dirimu sendiri. Kau memang selalu mengejutkan. Boruto mengatakan, ya, maaf sudah membuat cemas. Tapi seperti yang kau lihat, aku sekarang baik-baik saja. Sumire lalu mengingat perkataan Kawaki. Waktu itu Kawaki mengatakan, kau tak akan dendam padaku karena membunuh Boruto. Setelah mengingat itu, Sumire terdiam. Lalu Sumire mengatakan kepada Boruto, kau terlihat sehat, Boruto. Syukurlah. Boruto mengatakan kepada Sumire, ketua kelas, maaf sudah membuatmu cemas. Sarada mengatakan, tak lama ketemu. Kawaki melihat Boruto sambil terdiam. Konohamaru mengatakan, oke, sudah cukup main-mainnya. Shikamaru mengatakan, maaf karena memanggil mendadak. Tapi desa Konoha sedang menghadapi masalah saat ini. Ya, semua desa pada dasarnya selalu begitu. Tapi Konoha belakangan ini menjadi subjek dari situasi yang penting. Pertama, Boruto, untuk sekian lama kita tak tahu kapan Momoshiki akan mengambil alih kesadaranmu dan mengamuk. Tapi kita bukan hanya tak menemukan solusi permanen. Tubuh fisikmu sekarang malah sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki. Boruto mengatakan, aku punya perasaan buruk soal ini. Shikamaru mengatakan, selanjutnya kau Kawaki, kau memang tak pernah kooperatif. Tapi sekarang karmamu sudah kembali. Ditambah dengan kemampuan Ishiki. Kau adalah keberadaan yang tak bisa lagi kami kendalikan. Bahkan walau tidak seperti Boruto. Tak ada kemungkinan Ishiki bisa merasukimu kembali. Dari sudut pandang kami yang tak punya kendali, jujur saja sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga kedamaian dan ketertiban desa ini, kami menganggapmu sebagai ancaman. Kawaki mengatakan, hei, kenapa kau tak langsung bilang saja? Sarada mengatakan, jangan tersinggung. Yang dikatakan Master Shikamaru itu adalah yang sebenarnya. Memang begitulah situasi Konoha saat ini. Dia hanya memastikan kita menyadarinya. Shikamaru mengatakan, benar, aku juga tak enak harus jujur padamu.
Tapi Konoha saat ini sedang menyimpan buah bom. Jadi aku ingin mulai dengan menyadarkan kalian akan hal ini. Ada lagi, belum lama Amado menelpon. Kami tak tahu nasibnya setelah dia diculik Kot. Tapi kedengarannya dia baik-baik saja. Kawaki heran mendengar berita ini, bahwa Amado masih hidup. Shikamaru lanjut mengatakan, kami masih tak tahu tepatnya bagaimana dia bisa lepas dari bahaya. Tapi dalam proses itu sepertinya dia sudah melepas pembatas kekuatan Kot. Boruto terkejut dan mempertanyakan apa niat Amado. Shikamaru mengatakan, aku yakin itu tak terhindarkan. Mau bagaimanapun, dengan kekuatan yang pulih sepenuhnya, aku dengar Kot bahkan bisa melebihi Jigen. Yang itu pun butuh Naruto dan Sasuke bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan lagi, itu harusnya masih kurang dari Ishiki Otsutsuki. Jadi walau dia itu lawan yang kuat, kita harusnya bisa menghadapinya. Sarada mengatakan, jangan-jangan misi kita itu adalah untuk mengalahkan Kot memakai kekuatan Otsutsuki, Boruto, dan Kawaki. Shikamaru mengatakan, tidak, bukan itu. Kemarin, Kot sudah menyerang kami di lab 3. Ada seorang wanita yang muncul. Namanya adalah Eida. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu, tapi kemampuannya bisa dengan sekejap menghipnotis siapapun yang berada di dekatnya, dan membuat mereka tak bisa apa-apa. Bahkan aku pun tak bisa melakukan apapun. Itu yang pertama kalinya bagiku. Delta dan aku bisa saja mengatasi Kot. Itsuki menanyakan kepada Shikamaru bahwa, lalu bagaimana kita bisa menghadapi orang seperti itu? Shikamaru mengatakan, kami baru tahu ini setelahnya. Tapi ada celah pada kemampuannya. Tampaknya Otsutsuki kebal terhadap efeknya. Saat ini Boruto dan Kawaki, kedua bocah bom yang dijaga ini adalah satu-satunya aset tempur kita melawan kemampuan Eida. Sarada mengatakan, jadi misi kami adalah mengalahkan Eida. Shikamaru mengatakan, tidak, bukan itu juga. Sementara itu, di kereta, sambil menggunakan kekuatan matanya, Eida bertanya-tanya mengenai apa yang direncanakan Shikamaru. Dengan kekuatan matanya, Eida bisa mengerti apa yang terjadi di ruang kantor Hokage itu. Kembali lagi ke kantor Hokage, di sini Sarada mengatakan, maksudmu pertama Kot, sekarang Eida. Itu masalah besar yang sangat banyak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Boruto mengatakan kepada Shikamaru, tak usah berbelit-belit, katakan apa misi kami. Shikamaru mengatakan, tenanglah, aku baru mau sampai di bagian pentingnya sekarang. Eida pada awalnya muncul di hadapan kami sebagai rekan dan komplotan Kot. Namun, rencanaku dan Amado telah berubah, dan hasilnya dia memutus hubungan dengan Kot. Intinya, Kot sekarang sendirian. Dia mungkin sudah mendapatkan kekuatannya kembali, tapi dia kehilangan rekan yang paling kuat. Boruto mengatakan kalau itu kabar bagus. Sarada menanyakan, memutus, tapi sekarang bagaimana status Eida? Shikamaru mengatakan, saat ini dia sedang menuju ke sini ke Konoha. Kawaki menanyakan, apa yang terjadi? Maksudmu dia membelot ke pihak kita? Shikamaru mengatakan, benar. Dan disitulah masalahnya. Semua kemampuan dan jutsu tak berdaya akibat kekuatannya. Dan kekuatan serta pengaruh Hokage tak ada artinya bagi dia. Dia tak perlu menuruti perintah siapapun. Kalau dia mau, itu tak akan sulit baginya untuk mengambil alih bukan hanya Konoha atau negara api, tapi seluruh dunia. Aku tidak membesar-besarkan. Memang sebebas itulah dirinya. Kalian paham, bukan? Walau demi apapun, kita harus menghindari menjadi musuhnya, dan karena itu, aku membuat misi kalian ini. Bukan berlebihan jika mengatakan ini semua tergantung pada tindakan kalian. Apakah Eida akan menjadi teman atau lawan bagi Konoha? Sarada menanyakan kepada Shikamaru, apa yang kau ingin kami lakukan? Shikamaru menjawab, hidup bersama. Boruto dan Sarada kebingungan dengan jawaban Shikamaru. Kawaki menanyakan, kau sedang bercanda, kan? Konohamaru mengatakan, sama sekali tidak. Kami sangat serius. Dengar, ini bukan akan seperti menginap bersama tim 7 yang menyenangkan. Satu-satunya yang akan tinggal bersama adalah Boruto, Kawaki, dan Eida. Sarada, Boruto, dan Kawaki terkejut mendengarnya. Eida yang berada